Selftubers, drama perseteruan ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan Laura masih terus berlanjut. Setelah kabur dari safe house, keberadaan putri sulung Nikita masih menjadi misteri. Dari kabar yang beredar, Laura kabarnya sempat dialokasikan di ruang VIP Melati RS Polri Jakarta Timur. Namun, baru-baru ini Rasman mengungkapkan bahwa Laura sudah dipindahkan ke tempat lain. Ia pun mengaku kecewa berat dengan pihak terkait karena pemindahan tersebut dilakukan tanpa berkoordinasi dengan dirinya. Lantas di manakah keberadaan Laura saat ini? Teman-teman semua, siogianya saya pagi ini datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka koordinasi. Satu, terkait dengan laporan saya terhadap Nikita Mirzani, yaitu penganiayaan. Dan kalian sudah lihat semua. Kemarin dia live dan ada rekamannya, sudah kita simpen. Dia mengakui sendiri telah menonjok saya dan bahkan katanya lebih pantas diinjak. Ya, dari terminologi bahasa, tonjok dengan pukul sama. Tuh, harusnya ke sana ya. Yang kedua, merujuk kepada pembicaraan saya kemarin sore dengan saudari Lani Ritonga selaku asisten pelaksana harian asisten deputi bidang perlindungan khusus anak. Tepatnya pada Senin 13 Januari kemarin, Rasman Arief Nasution didampingi sang istri menyambangi RS Polri. Dalam kesempatannya itu, Rasman meminta penjelasan terkait pemindahan Laura Meizani. Dengan nada emosi, Rasman menuding pihak institusi terkait tidak transparan dan menyulitkannya untuk berkomunikasi dengan Laura. Padahal menurut Rasman, ia sudah ditunjuk sebagai wali oleh kekasih Fadel Bajideh itu. Ia bahkan sesumbar bahwa Laura minta diadopsi olehnya sampai berusia genap 18 tahun pada Mei mendatang. Namun meskipun telah dipindahkan, Rasman menyiratkan bahwa Laura kini masih berada di RS Polri dan hanya pindah ruangan saja. Saudara Lani itu mengatakan bahwa iya, saya akan komunikasikan, Pak. Dalam pikiran saya, semuanya akan berjalan lancar. Justru saya appreciate kepada Kasat Reskrim AKBP Ardiansa. Beliau respon terkait dengan pemeriksaan saya selaku korban terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani. Nah, tetapi pagi tadi saya kaget. Saya kaget karena saya langsung menghubungi Bu Lani memastikan jam berapa saya harus ke sini. Begitu bicara dengan saudara Lani, dia bilang, Pak, sebaiknya nggak usah Bapak lihat dulu. Kenapa? Saya ini kan bukan orang bodoh bersama dengan istri dan tim kemarin datang sini. Saya kan lihat, kita sudah sepakat tempatnya di sini, ini penjagaannya, ini TV-nya, ini kulkasnya, ini lemari, ini kamar mandinya, ini tempat tidurnya. Itulah yang saya gambarkan ke media. Karena itu yang saya lihat, gedungnya dari sini ke belakang. Namanya ruang VIP Melati. Karena dia bilang, kemarin dokter sudah lakukan penanganan. Mereka minta, kalau bisa Bapak datang hari Jumat. Udah habis Jumat. Saya mau tanya, Loli bagus nggak? Baik nggak? Ada perkembangan nggak? Aman, Pak. Udah saya beresin semua, Pak. Semuanya iya sudah kita cover, Pak. Ada chattingannya di saya simpan, sudah saya capture. Oke. Kalau begitu saya mau ke Medan ini, Bu. Mungkin saya di Medan beberapa hari, saya pancing dia. Kan belum tentu juga saya ke Medan. Kalau begini kondisinya saya masih lihat dulu gitu. Dan oke, Pak, aman. Ya udah kalau gitu kita janjian saja hari Selasa depan. Ini Senin, besok Selasa minggu depan saya datang. Oke, Pak, Bapak tenang aja. Selesai, saya panggil Bu Ade. Nih, coba telepon perawat. Kan kita sudah ada kesepakatan menghubungi perawat. Saya mau komunikasi lewat perawat, Loli mau komunikasi saya lewat perawat, mereka juga komunikasi lewat perawat. Tapi kok ini beda? Tapi
Saya berpikir positif aja. Suruh telepon, nggak diangkat kata saya. WA, bagaimana keadaan Loli? Coba baca. Kita bicara fakta. Kan kemarin Buat. waktu ngantar Loli kan info kalau kayak apa mau kontak dengan perawat di sini kan. Nah jadi kita tanya kan, mau tanya perkembangan Loli bagaimana, keadaannya bagaimana, udah makan apa belum. Terus kemarin yang katanya kekurangan Loli kayak nggak ada Sabun, anduk, peralatan mandi, anduk dan yang lain kan. Kan waktu saya tinggal Loli kan waktu itu Loli kan memang kondisinya agak berat ya, ya lihatlah tertekan dan ngelepasin kami pulang waktu itu kan udah berat sekali, dia cuma kayak bujuk akhirnya Loli mulai tinggal dengan syarat pokoknya kita kasih kabar ke Loli gitu. Nah tadi saya tanya selamat pagi, aku telepon nggak diangkat. Selamat pagi, saya Ibu Ade yang mengantar Anda Loli pada hari Jumat malam bersama Ibu Kanit Polres Jakarta Selatan. Mau menanyakan kabar Loli. Pastinya pindah Bu ke ruangan, nggak sebut ya. Oh pasiennya. Iya, pasiennya pindah ke ruangan bla bla, nggak boleh disebut ya. Oh iya, kapan ya Sus? Gitu. Kenapa pindah ya Sus? Jumat malam. Kan kita kan ngantar dia kan Jumat malam kan. Kita pulang dari sini udah jam 11 malam waktu itu. Oh malam itu juga ya. Terus fasilitasnya gimana Sus? Lebih baik nggak dari baik nggak dari sini? Kami takut kami itu kan kalau dipindahkan takutnya fasilitasnya kayak yang sebelum dibilang Loli kan gitu. Nah saya info lah ke Bang Rasman. Nah, jadi bayangin ya, kita sudah sepakat ruangan Loli itu di VIP Melati. Ada pengamanan besi, ada security, ada perawat. Kamarnya sudah kita lihat sudah oke. Dan pihak Kementerian PPA, KPAI, penyidik, Kanit tahu bahwa yang didengar Loli itu saya dan mereka yang ngomong. Yang didengar sekarang itu adalah Pak Rasman dengan Bu Ade, tolong bantu kami. Ingat ya, apa yang terjadi? Kok dipindahin? Saya tidak tahu. Dan komunikasinya coba diganggu supaya saya nggak bisa komunikasi. Sampai dengan tadi masih dicoba itu. Wah, ini nggak bisa itu. Saya langsung telepon Lani, kau membohongi saya. Saya udah bilang, kapan kau bilang? Orang ada pembicaraan, tidak ada dia bilang ke saya pindah. Dan kalau pindah ruangan pun diinfo ke saya itu kesepakatan. Kenapa dipindahkan? Dan dia bilang rumah sakit yang memindahkan. Rumah sakit yang memindahkan, Anda harus beritahu bahwa Anda koordinator. Iya memang saya koordinator Pak. Ya udah kalau koordinator apa artinya? Mengkoordinasikan ke semua pihak. Kami kan harus tahu keberadaannya. Kita sudah melihat ada sesuatu di safe house. Orang Kementerian PPA sendiri, teman saya banyak di sana bilang, harusnya Lani itu malu. Apa? Dia bilang ke saya, di cover keperluan Loli. Tadi kami bicara dengan Loli di atas. Sudah dipindahkan ya, ingat ya, sudah dipindahkan, tidak koordinasi. Loli cerita ke saya, Om, malam itu juga saya dipindahkan. Saya tanya mereka, ini sudah tahu nggak Om Rasman? Itu kok nanti kita info. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, tidak ada di info. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Hah? Kau Danu ya, penyidik ya, Danu atau Daru. Kau masuk ke ruangan itu sampai dia komplain, aku perempuan, Anda laki-laki. Masuk ke situ ada info Bang Om Rasman nggak? Nanti diinfo. Kemudian katanya dibiayai oleh Kementerian PPA. Kata si Loli tidak ada. Semua ditanggung oleh rumah sakit, begitu kan? Hah? Bohong dia. Jadi Kementerian PPA tugasnya apa ini sekarang? Ibu Menteri, Ibu Wakil Menteri, Pak Deputi, Pak Nahar, copot Lani. Copot Lani. Dia masih PLH dan dia tidak pantas di situ karena dia berbohong kepada saya. Data, rekaman ada semua di sini.
Dan kalau tidak diambil tindakan, saya akan datangi kementerian. Kenapa? Ada apa ini sekarang? Baru dia bilang, iya Pak, safe house itu di bawah koordinasi kami juga. Loh, kalau di bawah koordinasi Anda, berarti ada evaluasi itu. Patut saya duga, Lani ini bermain dengan orang yang ingin merusak Saudara Loli. Ini nggak main-main, ini nggak main-main. Jadi, saya dengan tegas, tadi udah ngomong dengan Loli, saya udah ngomong dengan kepala ruangan, bahkan ada seorang ibu-ibu yang coba masuk ke dalam mengintervensi. Saya bilang, kau jangan ya. Ini Loli ini orang tuanya nggak ada, dia udah minta saya menjadi orang tuanya. Tadi di situ namanya Ibu Niki. Ya, sini apa? Ibu Niki ini tadi ya? Iya, Pak. Ibu Niki ngomong, jangan tahu Pak Rasman. Maksudnya apa ini sekarang? Kenapa dia disembunyikan dari saya? Satu sisi saya sangat terima kasih kepada Pak Kapusdok yang memberi tempat terbaik di dalam itu. Tapi itu kalau tidak diberitahu kepada penjaga, itu orang bisa masuk. Dan ternyata tadi saya datang, saya cari Ibu Indranya ketemu saya, kepala ruangan. Dibawa saya ke dalam, ngobrol sama si Loli. Kaget Loli, saya juga curiga. Nggak mungkin, mereka bilang Om mau datang. Saya tunggu kok nggak datang-datang. Ini anak mau diapain ya? Hah? Baru satu ini repotnya setengah mati. Ada apa ini? Kanit Citra, ingatkan dan atau Anda yang perintahkan. Perwakilan dia itu saya sekarang. Dan kalau begini caranya, Kementerian PPA, penyidik, pantaslah Loli tidak percaya. Loli itu ngomong, Om jangan bawa saya ke Polres, jangan percaya dengan penyidik, jangan percaya dengan safe house. Ternyata masih begini. Untung Pak atau Ibu Kapus memperhatikan. Karena itu tadi saya udah bicara dengan Loli. Loli udah bilang, Om kalau tidak ada Om lain kali saya nggak mau dipindahin lagi dan saya akan bereaksi kalau saya dipaksa. Dan saya kira ada apa dengan Kementerian PPA? Saya telepon KPAI nggak ngangkat tuh Ibu Ai. Kalian sudah ngomong ke saya. Begitu juga dengan unit PPA. Kalau begini cara kalian, saya minta Pak Kapolri, Pak Irwasum, SDM, Kapolda Metro, Kapolres. Di sisi lain, netizen mulai mempertanyakan keberadaan ayah kandung Laura Mezani yang diketahui bernama Aizawan Naseru Asri. Banyak yang meminta agar ayah Laura tersebut muncul mendampingi putrinya yang kini tengah berkonflik dengan sang ibunda Nikita Mirzani. Alih-alih diadopsi oleh Rasman, netizen berharap ayah Laura segera menemui putrinya tersebut agar tidak diadopsi oleh orang lain. Namun begitu, hingga kini ayah Laura masih tidak diketahui kabarnya. Bahkan hingga kini penyidik mengaku kesulitan untuk menghubungi ayah kandung Laura tersebut. Sebelumnya Laura pun sempat meluapkan kekecewaannya terhadap sang ayah kandung yang sulit dihubungi. Gadis yang kini berusia 17 tahun itu mengaku hanya satu kali bertemu sang ayah ketika masih kecil. Menurut Humas Polres Jaksel Nurma Dewi, pihak penyidik sejauh ini hanya berkoordinasi dengan Nikita Mirzani selaku ibunda Laura. Loli nggak punya bapak, emang Loli nggak punya bapak? Punya, tapi emang nggak suka ketemu. Punya bapak, bukan dia nggak punya. Kan udah cerai juga, jadi kan aku ikut ke mama bukan ke dad. So Tanggapan Loli dan musuh-musuh Mimi yang dibilangnya Loli bapak mana itu gimana? I don't know, itu kan bapak aku bukan bapak kalian, jadi it's okay. Aku juga kalau nggak ada bapak it's okay. Already like anggap mama aku tuh sebagai my dad also. Because kan karena emang dari kecil kan aku diurusnya mama Mimi bukan sama daddy. Laura, sedangkan ini kan deadlock ya. Sementara kan bisa disebut deadlock. Laura meminta izin tapi ibunya tidak memberikan izin. Nah, ada nggak sih penyidik tuh melibatkan ayah kandungnya? Ya kalau sementara ini penyidik itu mencari informasi yang jelas ya, kan ini
kalau ada anak pasti ada anak dan anak, ada bapak ada ibu ya. Tapi memang yang dilihat sekarang yang ada yang aktif adalah ibu ya. Jadi kita berkoordinasi dengan ibu. Itu yang kita lakukan. Artinya Bu, Artinya yang sejauh ini belum masuk melibat. rumah sakit ini Polri artinya kedua orang tuanya Laura pun sudah meng-ACC ya Bu. Iya, jadi sebelum kita memasukkan atau melangkah lebih Menempatkan, lanjut, pasti kita berkoordinasi dengan orang tuanya. Tapi kan baru ibunya kan, bapaknya nggak dilibatkan dalam Ya, hal. kalau dari kemarin juga ya dari dari ayahandanya juga kan belum kelihatan. Iya kan dari pertama juga lapor adalah NP. Artinya belum melibatkan kan dari pihak kepolisian, belum memanggil atau minta keterangan atau. Iya, kita sudah mencari ya, kita sudah berkoordinasi untuk meminta keterangan tentunya. Tapi untuk sementara ini belum kita dapat. Mencari maksudnya bapaknya. Betul. Ya, karena memang di sini yang jelas dari satu anak pasti ada ibu dan bapak. Artinya dibutuhkan juga kan bapak kandungnya. Iya, kalau memang perlu, karena semuanya dia mengetahui, melihat dan mendengar, pasti kita minta keterangan dan kita mencari pasti. Tapi data dari ayahnya sendiri udah tahu nih, ayahnya Laura yang sebenarnya itu siapa, pihak kepolisian juga tahu. Ya, dibeli. Udah ada koordinasi sama ayahnya Laura. Ya, ini kita pasti berkoordinasi dengan ibunya. Ya, ibunya yang karena kan yang melaporkan ibunya ya adalah NP. Apa jawaban ibunya? Maksudnya apa dengan tadi pihak kepolisian artinya kan berkoordinasi dengan ibunya terkait ayahnya nih. Apa mungkin dari informasi dari ibunya? Nanti kita tanya penyidik. Ya. Menegaskan aja Bu Nurma, ini walinya si Laura masih dipegang ibunya atau udah dialihkan? Soalnya kan Laura sendiri sudah memberikan dia pengen diadopsi oleh si Rasma. Jadi walinya siapa nih Bu? Kan ini masih pengen ya, masih mau akan ya kan itu semua baru mau ya. Jadi untuk sementara ini penyidik masih menerima laporan kemarin, kemudian menindaklanjuti laporan yang kemarin yang dilaporkan oleh NM, kemudian juga semua ditindaklanjuti ya, ini didalami ya, semua masih di dalam. Bu, pihak kan mempertanyakan kenapa penculikan dan pengeroyokan itu kasusnya dilanjutkan, diterima Bu. Padahal pengeroyokan itu kan sebenarnya terjadinya di sini juga gitu. Jadi kalau di kita dari kepolisian wajib menerima laporan. Jadi semua itu pasti kita terima ya, laporan itu kita terima dengan mungkin barang bukti yang ada dan yang diperlihatkan tentunya. Misalnya dari WA ataupun dari CCTV dan lain-lain yang sebagaimana barang bukti. Namun demikian nanti pasti didalami. Itu pasti ya.